Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik Abdillah dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Dengan soal, eh, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, kita diminta atau berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Lalu, di sini buatlah dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman stok bahan ajar. Kita bisa lihat langsung di programnya. Jadi saya sudah membuat programnya. Jadi kita bisa langsung jalankan saja dengan live server. Nah, di sini sudah muncul dashboard awalnya. Nah, di sini muncul judul ya, Cita Universitas Terbuka, lalu Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar. Lalu kita langsung saja ke stoknya. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini diminta untuk uh, menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Yang pertama, kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, bukti daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Jadi di sini sudah sesuai ya. Nah, di sini bukti daerah, kode nama mata kuliah, kategori, bukti daerah, lokasi rak, stok, safety, status, harga, dan catatan. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Untuk mengeditnya kita bisa pada kolom aksi ini ya. Nah, di sini kita bisa mengganti judul, kategorinya, lokasi rak, jumlah stok, daerah, harga, dan safety stok. Misal kita contoh ini ya, kita bisa tambah jumlah stok menjadi 20. Nah, maka akan muncul sepertinya dan statusnya aman. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Lalu kategori mata kuliah. Nah, di sini kita akan coba untuk memfilter Jakarta. Lalu kita filter MK pilihan. Nah, di sini kosong ya, karena untuk Jakarta ini hanya ada MK wajib. Lalu kita bisa mengurutkan dengan judul dari terbesar atau dari terkecil. Lalu perlu diorder atau enggak? Karena di sini tidak ada ya, karena di sini statusnya semua aman karena stoknya banyak. Lalu kita bisa reset. Lalu terdapat fitur yang hanya menampilkan jumlah stok quantity kurang dari jumlah static stok. Nah, kita bisa filter di sini. Nah, jadi untuk filter stok ini akan menampilkan atau menaikkan stok yang paling sedikit ke yang paling banyak. Nah, di sini mata kuliah dasar-dasar sosiologi ini muncul teratas karena stoknya hanya 2. Dan sebenarnya amannya itu adalah 8 dengan status menipis. Lalu terdapat fitur stok yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, di sini kita bisa mengurutkan dari judul, stok, dari yang terbesar sampai terkecil, lalu harga juga dari yang terbesar sampai terkecil. Kita bisa reset. Lalu
Hmm, kita bisa menampilkan status dari stok manajer, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks. Ini sudah memberikan status menipis, menggunakan simbol yang memberikan kesan warning. Ini juga sudah semua. Lalu tanda waktu itu untuk menambahkan data belajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, di sini ya, kita bisa coba untuk menambahkan misal judulnya misal di sini mata kuliah wajib ya di daerah Jakarta misal. Di sini lokasi lab misalkan R1, jumlah stoknya 15, harganya di sini misalkan 70.000. Nah, stok amannya itu adalah 10. Nah, jika sudah maka akan muncul di paling bawah ini ya. Data mining, mata kuliah wajib, Jakarta, ada di rak 1. Lalu stoknya ada 15, aman, harganya 700.000, dan sisanya adalah penambahan buku baru. Lalu yang kedua, tracking DO ya, sama seperti di tugas sebelumnya. Ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO, bahan ajar, seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru, berikut adalah datanya. Kita bisa langsung ke delivery order. Nomor DO di mana tergenerate otomatis, penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, misal untuk DO-nya 2025-01 dari awal. Misal, nah di sini untuk nomor DO, keterangan nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, dan total biaya. Ini NIM, nama, sini ekspedisi, paket manajer, tanggal kirim, dan total harga. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.